Oh, ini Kak Ahmad Ridani yang menjual nasi itu. Mana tahu.
Ya, baik. Audio. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Amma ba'd. Yang saya hormati Kaprodi PBA STK Amuntai, Muallim Haji Hasan MA Un. Yang saya hormati Kaprodi PGMI STK Amuntai, Muallim Husin MPD. Yang saya hormati narasumber kita pada hari ini, Ustadz Abdan Adila. Kemudian yang saya hormati Ketua HMP PBA K. Muhammad Syihabuddin. Yang saya hormati Ketua HMPS Karyan Saputra. Yang saya hormati Ketua Dema STK Amuntai K. Ahmad Tijani. Yang saya hormati Ketua BOM STK Amuntai Kak Nida Ulfah, dan yang saya hormati Ketua Pelaksana Seminar hari ini, banggakan segenap peserta seminar yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih bisa berkumpul dan kemudian bersama-sama menimba serta menggali ilmu, informasi, juga pengalaman dari narasumber kita pada hari ini. Teman-teman yang berbahagia, adapun agenda kita pada kesempatan kali ini adalah acara seminar Hari Santri Nasional yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Prodi PBA STIK Amuntai. HMP adalah sebuah himpunan yang merupakan wadah pemersatu keberagaman dalam kekeluargaan yang diisi oleh para mahasiswa. Rekan-rekan yang berbahagia, dan pada kesempatan kali ini dengan bangga kami persembahkan seminar Hari Santri Nasional yang bertemakan implementasi nilai-nilai rohani dalam diri santri untuk mewujudkan Indonesia yang berkeadaban. Teman-teman yang saya muliakan, adapun susunan acara kita pada hari ini, yakni 1. Pembukaan, 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran, 3. Kata sambutan dari Ketua HMP, 4. Pemaparan materi oleh narasumber yang akan dipandu oleh moderator, 5. Sesi tanya jawab, 6. Penutup dan doa, 7. Dokumentasi. Memasuki rangkaian acara pertama, yakni pembukaan. Marilah kita membuka acara kita dengan sama-sama mengucap basmalah. Selanjutnya, untuk mengundang keberkahan dalam acara kita, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh saudara kita, Muhammad Akbari. Kepada beliau kami persilahkan. Tafadhal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله
uswatun hasanah. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والله بما تعملون خبير. والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Semoga berkat lantunan ayat suci tadi kita semua mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita masuki yaitu kata sambutan dari Ketua HMP kepada yang terhormat Kak Muhammad Syihabuddin. Kami persilahkan. Tafadhal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ustadz Abdan Adilla, serta yang saya hormati Ketua HMPS PGMI Rian Agus Saputra, serta seluruh para peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi tatimmas salihat, tanzilur rahmat, tashmulul barakat, tahsulul futuhat wal munuhat. Sallallahu ala sayyidis sadat wa qudwatil khaddat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khairul makhluqat fil ardi was samawat. Aywa, mubasyaratan langsung saja. Saya di sini mewakili daripada segenap himpunan Dewan Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Arab serta segenap panitia pelaksana pada kegiatan hari ini. Yang pertama, mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Abdan Adilla yang telah memberikan waktunya untuk menyampaikan beberapa kalam dari beliau yang semoga nanti membawa manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kami dari segenap Dewan Pengurus HMP PBA dan segenap panitia meminta maaf jikalau terdapat banyaknya kekurangan pada kegiatan ini. Kami juga berterima kasih kepada seluruh peserta yang mengikuti kegiatan ini. Mungkin sampai di situ saja sambutan dari saya. Salah dan khilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penyampaian sepatah dua patah kata dari Ketua MP. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita, Ustadz Abdan Adilla, yang dalam hal ini akan dipandu oleh moderator kita, Kak Siti Khafifah. Kepada moderator, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin menyapa peserta semua. Selamat sore selamat pagi untuk narasumber kita. Selamat sore. Ya, selamat sore. Ya, dan tentu di sini Siti Nur Khafifah sebagai moderator kali ini. Dan juga tidak lupa ulun sampaikan tentang narasumber kita hari ini, itu narasumber yang akan menyampaikan materi pada pertemuan kali ini. Ulun akan menyampaikan tentang riwayat hidup beliau terlebih dahulu ya, sebelum kita masuk ke dalam penyampaian materi. Nah, beliau adalah seorang mahasiswa di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Nah, nama beliau itu adalah Abdan Banjarmasin, 13 Oktober 1999. Nah, ternyata beliau pindah ke SDN 001 dan melanjutkan mulai dari kelas 5 sampai kelas 6. Itu di Muara Kumam Pasar juga. Kemudian di MTS Muara Kumam dan juga Ponpes Al-Mujahidin. Nah, dan untuk madrasah aliyahnya beliau berpendidikan dan juga alumni MTS MIPA Raha Rashidah Khalidiyah Al-Muntai. Nah, dan juga ada Ocean Arabic Course Kediri, dan juga yang pendidikan beliau sampai sekarang adalah Al-Azhar University Faculty of Islamic Theology Kairo, Mesir, mulai dari 2017 sampai sekarang. Jadi beliau sekarang adalah mahasiswa di Universitas Al-Azhar. Nah, untuk organisasi beliau itu adalah pengurus Nahdlatul Muta'alimin. Kalau misalnya di luar itu sering disebut sebagai dan juga tahfiz di Pondok Pesantren Rashidah Khalidiyah Al-Muntai. Setelah itu DP Bidang Pendidikan KMKM atau yang disebut sebagai Keluarga Mahasiswa Kalimantan Mesir, yaitu Sekretaris Imam Ikatan Mahasiswa Al-Muntai Mesir,
Dan terakhir ada redaksi ahli majalah Pepadaan 2018 sampai 2019. Nah, setelah itu lanjut kita sapa dulu nih Kak Abdannya. Selamat pagi Kak, waktu Mesir. Ya, selamat sore waktu Indonesia. Suaranya kedengaran jelas, moderator? Jelas Kak. Ya, oke. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah, baik-baik. Baik, Alhamdulillah. Ulun mengucapkan terima kasih ya kepada Kak Abdan karena telah bersedia untuk menyampaikan materi kali ini. Nah, selebihnya, jadi judul kita tema seminar ini adalah implementasi nilai-nilai rohani dalam diri santri untuk mewujudkan Indonesia berkeadaban. Untuk itu, ulun persilahkan kepada narasumber kita yaitu Kak Abdan. Jadi kami beri waktu sekitar 30 menit. Dipersilahkan Kak. Ya, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalaman alal Mustafa fi mabda'i kulli amrin wa muntaha. Wa radiyallahu an syaikhina wa syaikhi masyaikhina fillahi ajma'in wa an awliya'illahi salihin bis salifin wal khalifin wa quwwatina ila haulika wa quwwatina ila ilmik. Fa'udzu billahi an aqula zura aw agsha fuzura aw akuna bika magrura. Amma ba'du, alhamdulillah, pertama-tama tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada panitia webinar Hari Santri HMP PBA STIK Raha Amuntai yang telah menyelenggarakan webinar pada hari ini yang berkenaan dengan Hari Santri Nasional yang baru saja kita peringati beberapa hari yang lalu. Sebelum berbicara lebih jauh tentang judul yang akan saya sampaikan hari ini, mungkin ada sedikit saya sampaikan tentang sejarah Hari Santri Nasional yang diperingati pada 22 Oktober yang lalu. Hari Santri Nasional yang ditetapkan pada tanggal 22 Oktober itu merujuk pada suatu peristiwa bersejarah, yakni seruan yang dibacakan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober 1945. Nah, seruan ini berisikan perintah kepada umat Islam umumnya dan kepada para santri khususnya untuk berperang jihad melawan tentara sekutu yang ingin menjajah kembali wilayah Republik Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan. 22 Oktober 1945 itu dianggap sebagai resolusi jihad, di mana santri dan ulama bersatu serta berkorban untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dari sini kita bisa lihat santri itu mempunyai andil dan saham besar dalam memerdekakan negara Republik Indonesia. Banyak tokoh-tokoh pahlawan nasional yang lahir dari kalangan kaum santri. Misalnya seperti yang jelas seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kemudian ada Pangeran Diponegoro, Ki Hajar Dewantara, Kiai Haji Wahid Hasyim, dan Kiai Haji Idam Khalid, dan masih banyak lagi pahlawan-pahlawan nasional yang lahir dari kalangan kaum santri. Tintah emas sejarah mencatat bahwa kaum santri selalu tampil memberi sumbangsih dan mencurahkan dharma baktinya bagi eksistensi negara dan bangsa Indonesia, baik pada periode prakolonial, zaman kolonial, era kemerdekaan, Orde Baru, dan reformasi. Dalam buku klasik milik jurnalis Mesir yang bertajuk Al-Allamah Hasyim Asy'ari Wadi'u Libinati Istiqlali Indonesia yang sudah diterjemahkan oleh Kiai Haji Mustafa Bisri atau Gusmus ke dalam bahasa Indonesia. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa sesungguhnya tonggak sejarah kemerdekaan Indonesia itu dipicu oleh
adanya resolusi jihad dari Kiai Haji Hashim Asy'ari. Demikian. Lalu jika kita mendengar kata santri, mungkin yang muncul di benak kita pertama kali adalah membayangkan sosok figur seorang anak muda yang mengenakan sarung, kemeja, peci, dan bergulat dengan yang namanya kitab kuning, mempunyai kedekatan spiritual dengan sang kiai, dan orang yang tinggal di pondok pesantren. Sebenarnya sebutan santri tidak hanya dikenakan kepada mereka yang sedang menimba ilmu di pesantren saja. Santri itu lebih bermakna sebagai siapapun yang belajar dan mengikuti pemikiran seorang guru atau kiai. Dan yang utamanya yaitu adalah mempunyai akhlak dan adab yang mulia. Nah, kita tadi berbicara tentang yang namanya santri. Lalu yang namanya santri tentu tidak lepas dengan yang namanya pondok pesantren. Pondok pesantren adalah tempat di mana membangun karakter seorang santri. Sosok seorang santri pasti akan banyak mendapatkan nilai-nilai humanis, nilai-nilai sosial, di samping juga memperdalam ilmu agama di pondok pesantren. Juga di pondok pesantren itu akan belajar yang namanya egaliter, persamaan nilai setiap orang di depan Tuhan, dan persamaan derajat antar sesama manusia. Hal yang membentuk makan bersama dalam satu nampak, kadang ke kamar mandi, ngantri, atau bangun pagi, subuh-subuh ke masjid barengan, tanpa memandang status sosial, entah anak siapa, semuanya digeneralkan sama ketika di yang namanya pondok pesantren. Pondok pesantren memang lembaga pendidikan yang sangat kuat dalam membentuk karakter. Pantauan selama 24 jam oleh para guru atau kiai, itulah yang menjadi salah satu jawaban untuk menangkal dampak negatif dari dunia luar, yaitu sebagai kawasan yang tanpa telepon seluler, minim akan media sosial, namun kaya dengan nilai-nilai kebersamaan. Di santri ini yang didapatkan selama mondok di pesantren dapat kita implementasikan untuk mewujudkan Indonesia yang berkeadaban, Indonesia yang menjunjung tinggi moralitas atau adab. Yang menjadi tantangan dan masalah besar saat ini adalah yaitu namanya degradasi moral atau kemerosotan akhlak seseorang. Ini tidak hanya dialami oleh bangsa Indonesia, tapi juga bangsa-bangsa lain di dunia. Saya teringat nasihat guru saya di sini, yaitu Maulana Syekh Ali Jum'ah. Beliau mantan Grand Mufti Mesir dan sekarang menjabat sebagai anggota Dewan Senior Ulama Al-Azhar di Al-Azhar. Beliau berkata, tiap zaman punya prioritas, sedangkan prioritas untuk zaman ini adalah menjaga akhlak atau adab. Abu Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki pun juga pernah berkata, setan atau iblis itu ya, mohon maaf, tidak celaka karena kekurangan ilmu, akan tetapi karena kekurangan adab terhadap Tuhannya. Itulah yang menyebabkan setan itu hingga saat ini yaitu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seringkali yang menjadi permasalahan utama suatu bangsa adalah ketika hilangnya moralitas atau adab. Misalnya korupsi. Ini bisa menyebabkan kerugian besar dan negara tidak akan maju kalau masih banyak terjadi yang namanya korupsi. Korupsi ini terjadi manakala ketika seorang pejabat itu kehilangan adab dan akhlaknya. Orang yang beradab tentu tidak akan mau mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya, seperti penegak keadilan, entah hakim atau yang lain sebagainya, atau para pejabat. Kalau mereka kehilangan keadilan mereka, menempatkan sesuatu yang pada bukan tempatnya, maka akan muncul masalah-masalah baru di negara kita. Negara tidak akan damai kalau
yang namanya para pemimpin kita atau para dewan-dewan kita kehilangan adabnya. Di situ ketika orang sudah tidak punya etika atau adab lagi, maka orang bisa seenaknya untuk berbuat sesuatu. Nah, karena adab inilah yang menjadi patokan suatu majunya suatu bangsa. Nah, untuk mewujudkan implementasi nilai-nilai rohani yang ada dalam diri santri itu, setidaknya ada 3 poin penting yang harus dimiliki oleh seorang santri, yaitu adalah asasiyat, khalfiyat, dan ghayat. Yang pertama itu adalah asasiyat, dasar. Dasar perjuangan santri adalah memperjuangkan tegak lestarinya ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Islam yang moderat, damai, merangkul, dan menghormati setiap perbedaan. Santri dituntut untuk cerdas mengembangkan argumen Islam yang moderat, yang relevan, kontekstual, membumi, dan kompatibel dengan semangat membangun simbiosis Islam dan kebangsaan. Jangan sampai yang namanya agama dan kebangsaan dibentur-benturkan. Kata Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang namanya agama dan kebangsaan itu adalah seperti dua sisi yang tidak mungkin bisa dipisahkan. Nah, santri itu harus menjadi generasi bangsa yang moderat dan toleran. Santri harus aktif dan berani mentransfer, mengkampanyekan sekaligus mensosialisasikan doktrin Islam yang toleran dan anti kekerasan, yang mendakwahkan Islam. Ini harus menjadi promotor persatuan, perdamaian, dan ketertiban, bukan malah menjadi buzzer kemungkaran, permusuhan, fitnah, dan ujaran-ujaran kebencian. Yang kedua yaitu adalah khalfiyat, background, atau jati diri santri. Jati diri santri itu adalah moralitas dan akhlak kepada kiai atau guru. Kiai di sini sebagai simbol kepemimpinan spiritual, qiyadah ruhaniyah. Karena itu, meskipun santri telah misalkan melalang buana menempuh pendidikan hingga ke mancanegara, dia tidak boleh melupakan jati dirinya sebagai santri yang hormat dan patuh pada kiai. Tidak ada kosakata bekas kiai atau bekas santri dalam khazanah pesantren. Santri itu melekat sebagai stempel seumur hidup, membingkai moral dan akhlak pesantren. Di hadapan kiai, santri harus menanggalkan gelar dan titelnya, pangkat dan jabatannya, dan siap berbaris di belakang kepimpinan. Nah, sudah menjadi pejabat, sudah menjadi orang-orang terkemuka, ketika bertemu dengan kiai tetap santri itu berada di belakang kepemimpinan kiai. Artinya selalu mendengar nasihat kiai, mendengar petuah-petuah dari kiai. Nah, jadi tetap mengutamakan adab dan moralitasnya itu. Selain moralitas dan akhlak, ciri lain seorang santri itu adalah ngaji, atau dalam bahasa lainnya itu belajar ilmu agama. Nah, hal yang mendasar seorang santri itu ada dua, hemat saya, yaitu moralitas atau akhlak. Akan habis, orang yang mau belajar ilmu agama itu akan benar-benar habis ketika Al-Quran sudah tidak dianggap sebagai sumber ilmu, tetapi hanya dianggap sebagai bahan bacaan dan simaan saja. Nah, oleh karena itu, untuk kawan-kawan saya lebih senang menyebutnya Mahasantri STIK Raha Muntai,
Nah, di sana selain terkenal sebagai para mahasiswa yang menghafal Al-Quran, juga harus dibarengi dengan yang namanya memperdalam ilmu-ilmu agama. Karena ilmu-ilmu agama itu sumbernya yaitu dalam Al-Quran. Jadi selain menjaga hafalan bacaannya, juga memperdalam yang namanya ilmu agama. Terserah seperti ilmu fikih, ilmu-ilmu yang lain, semuanya itu merujuk pada Al-Quran. Jadi Al-Quran tidak hanya sebagai yang kita baca atau kita ingat di pikiran kita, tapi juga sesuatu yang kita amalkan di keseharian kita. Yang poin ketiga yaitu adalah ghayat, tujuan. Tujuan pengabdian santri adalah meninggikan kalimat Allah yang paling luhur, yaitu tegaknya agama Islam yang rahmatan lil alamin. Yang namanya rahmatan lil alamin yaitu kasih sayang terhadap seluruh alam semesta. Yang namanya alam semesta tidak hanya sebatas manusia dengan manusia saja, termasuk di sana ada makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan, ada hewan. Nah, jadi kita di sini sebagai tujuan pengabdian santri itu adalah mewujudkan tegaknya agama Islam yang rahmatan lil alamin, memiliki rasa kasih sayang terhadap semua. Misalnya kasih sayang terhadap binatang, sehingga kalau kita mempunyai rasa kasih sayang terhadap binatang, maka tidak akan mungkin kita melakukan seperti pemburuan ilegal, yaitu membunuh hewan satwa-satwa yang dilindungi, sehingga yang bisa menyebabkan kepada kepunahan. Kalau kita juga memiliki rasa kasih sayang terhadap tumbuh-tumbuhan, pohon, tanaman, tentu kita tidak akan membakar atau menebangnya seperti di hutan, yang mana ini nanti akan menyebabkan kerusakan seperti kabut asap, bahkan banjir dan longsor sebagainya. Apalagi utamanya kasih sayang itu kepada sesama manusia. Nah, kadangkala munculnya pertumpahan darah di suatu negara, peperangan atau lain sebagainya, itu disebabkan hilangnya rasa kasih sayang terhadap manusia. Ketika rasa kasih sayang ini muncul kita kepada sesama manusia, maka akan tercipta yang namanya kedamaian. Nah, lalu lanjut kepada yang poin yang ketiga tadi, yaitu adalah ghayat, tujuan. Yaitu Islam yang diperjuangkan diperjuangkan itu bukan sekadar akidah dan syariah saja, tetapi ilmu dan peradaban, saqafah wal hadarah, budaya dan kemajuan, taqaddum wat tamaddum. Islam dalam etos santri adalah keterbukaan, kecendikiaan, toleransi, kejujuran, dan kesederhanaan. Semangat inilah yang diwariskan oleh salafus saleh yang telah mencontohkan cara bela agama yang benar. Islam pernah mencapai zaman keemasan pada abad ke-7 dan ke-13 Masehi dengan ilmu dan peradaban. Contohnya ketika masa itu banyak bermunculan ilmuwan-ilmuwan muslim seperti Jabir ibn Hayyan, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina, Ar-Razi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Beliau-beliau semua telah berjasa kepada dunia dengan sumbangan mereka yang tiada tara bagi ilmu pengetahuan dan kemanusiaan. Manfaatnya lintas zaman, melampaui sekat-sekat agama dan bangsa. Dunia berterima kasih kepada Islam karena ilmu pengetahuan. Santri itu mewarisi legasi yang ditinggalkan oleh para ulama di abad keemasan Islam. Karena itu kebangkitan Islam akan sangat ditentukan oleh kiprah dan peranan kaum santri. Sebagai tambahan, sebelum saya mengakhiri pemaparan di webinar hari ini, di tengah revolusi gelombang keempat, santri itu harus kreatif, inovatif, dan adaptif terhadap nilai-nilai baru yang baik, sekaligus teguh menjaga tradisi dan nilai-nilai lama yang baik. Santri tidak boleh kehilangan jati dirinya sebagai muslim yang berakhlakul karimah, yang hormat kepada kiai dan menjunjung tinggi ajaran para salafus saleh. Alhamdulillah, kiranya mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Mohon maaf tidak bisa panjang lebar. Kalau Nabi Muhammad SAW saja yang sebagai Madinatul Ilmi, sebagai kotanya ilmu,
tidak akan berbicara melainkan atas dasar ilmu, atas dasar wahyu. Sudah sepatutnya lah saya yang mengaku sebagai umatnya hendaknya tidak berbicara melainkan atas dasar ilmu. Kiranya cukup sampai sini. Kalau masih ada yang kurang jelas atau yang masih kurang jelas tadi mungkin bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Sekian moderator. Terima kasih banyak Kak sebelumnya. Alhamdulillah ternyata dengan waktu yang terbatas ini kita dapat menambah wawasan yang sangat luas. Baiklah, kita masuki sesi tanya jawab. Sepertinya para peserta tidak sabar lagi untuk bertanya-tanya. Nah, untuk para peserta, kalian jangan membuang kesempatan ini. Jadi kalau misalnya kalian ada masih kurang jelas ataupun ingin bertanya, maka dipersilahkan. Kami memberi waktu sesi tanya jawab itu sekitar 15 menit. Nah, jika ada yang ingin bertanya, ingin angkat kaki atau angkat tangan. Ya, kalau begitu, sepertinya kalau misalnya angkat kaki ataupun angkat tangan, saya tidak melihat, lebih baik kita angkat bicara saja. Jadi siapa yang ingin bertanya, silakan bicara. Ya, baik, kita mulai. Silakan, ada yang ingin bertanya? Oh ya, ada yang bertanya. Di kolom komentar ya. Ini dari ini Kak, ada pertanyaan dari Ahmad Maidi, dari instansi Istiqi Rahamuntai. Nah, pertanyaan beliau adalah, kan tadi kakak sebutkan bahwasanya ada dasar perjuangan, setelah itu ada jati diri santri, dan juga ada tujuan pengabdian santri. Nah, dari ketiga hal tersebut, jika salah satunya tidak bisa dilakukan oleh santri, maka apakah akibat yang fatal dari hal tersebut? Nah, gimana Kak narasumber? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ada beberapa poin penting ya, yang untuk mewujudkan nilai-nilai rohani yang ada dalam diri santri, ya, itu sebenarnya ada 3 poin penting yang harus dimiliki seorang santri, yaitu asasiyat, khalqiyat, dan ghayat. Nah, ketiga ini hemat saya ini sudah diringkas menjadi 3 ini adalah poin-poin dasar, poin mendasar terhadap yang namanya santri untuk mengimplementasikan nilai-nilainya tadi. Sehingga kalau kurang maka belum cukup untuk dapat mengimplementasikan. Sebenarnya banyak lagi yang untuk mengimplementasikan itu tidak terbatas terhadap 3 poin-poin ini. Cuman saya ringkas saja dalam 3 poin ini. Sehingga yang 3 ini adalah hal-hal yang mendasar. Nah, kemudian apa dampak negatifnya kalau salah satu dari ini tidak bisa diimplementasikan? Misalnya yang pertama adalah dasar asasiyat. Kalau seorang santri tidak mempunyai dasar, yaitu dasar santri itu adalah memperjuangkan tegak lestarinya ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seandainya seorang santri tidak mengimplementasikan yang dasar ini, yaitu memperjuangkan tegak lestarinya ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka dampak terburuknya itu adalah akan muncul aliran-aliran di luar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang mungkin kita bisa melihat banyaknya bermunculan aliran-aliran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti kelompok-kelompok yang mengklaim hanya kelompoknya saja yang benar, bahkan kelompok di luar mereka salah, bid'ah, bahkan dikafirkan. Nah, inilah yang bahayanya. Kalau sampai kelompok-kelompok seperti ini yang menguasai negara kita, maka tidak akan mungkin tercipta yang namanya keamanan di negara kita. Seperti mungkin adanya kelompok-kelompok ekstremis seperti terorisme, orang yang menghalalkan darah sesama muslimnya. Nah, kalau kita tidak memperjuangkan tegaknya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Islam yang moderat, Islam yang damai, merangkul, menghormati, dan setiap perbedaan, maka kelak akan muncul aliran-aliran lain yang jauh lebih berbahaya, yang bisa mengakibatkan kerusakan atau yang membahayakan bagi negara kita. Nah, kiranya demikian. Bagaimana penanya?
Baik, terima kasih kepada pemateri. Sudah cukup lumayan paham. Alhamdulillah. Setelah itu kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Nah, adapun pertanyaan kedua nih, dari Diah Nurmayasari, orang yang tidak tinggal di pesantren, bukan memakai sarung, tidak makan barang di nampan, tetapi beragama Islam, apakah itu bukan santri? Nah, bagaimana Kak tanggapannya dari Kak narasumber? Oke. Nah, untuk mengetahui seorang santri itu tidak hanya terbatas untuk mereka yang tinggal di pesantren saja, atau mereka yang sarungan saja, atau mereka yang bergelut dengan yang namanya kitab kuning dan sebagainya. Seorang santri itu, hemat saya, dua saja cirinya. Kalau terpenuhi dua ciri ini, maka bisa seseorang itu disebut dengan yang namanya santri. Sekalipun seorang santri ini tidak pernah mondok. Yang pertama adalah belajar khususnya di bidang ilmu agama. Nah, yang kedua adalah mempunyai adab atau akhlak yang baik. Nah, kalau dua ini saja terpenuhi, yaitu orangnya belajar ilmu agama, suka hadir di majelis pengajian, pengajian mingguan, kemudian memiliki akhlak adab sopan santun yang baik, maka orang ini berhak disebut sebagai santri sekalipun tidak pernah mondok, atau bahkan misalkan hanya sekolah umum saja, tapi suka hadir di majelis, kemudian mempunyai akhlak adab yang baik kepada bukan hanya kepada yang tua daripadanya, tapi juga mempunyai akhlak dan kebaikan kepada yang di bawahnya, maka orang ini berhak disebut sebagai yang namanya santri. Karena jati diri seorang santri itu adalah dua, belajar ilmu agama dan memiliki akhlak dan adab. Kalau dua yang mendasar ini hilang, maka akan sulit seseorang itu disebut dengan santri. Maka akan susah membedakan seorang santri dengan orang yang bukan santri. Jadi dua hal yang mendasar inilah yang utamanya, yang hemat saya ya, yang bisa membedakan santri atau bukan, yaitu adalah belajar ilmu agama, kemudian yang kedua adalah memiliki akhlak dan adab yang baik. Demikian. Oke, terima kasih Kak. Alhamdulillah untuk jawabannya. Oh ya Kak, mungkin Ulun juga mewakili dari para peserta. Karena Ulun sendiri penasaran, lalu bagaimana dengan santri yang katanya misalnya berpacaran? Itu gimana Kak tanggapannya? Bentar saya baca dulu ya. Jika ada santri yang berpacaran, sedangkan pacaran haram. Maaf jika pertanyaan kurang berkenan. Oke. Nah, bagaimana mengenai santri yang pacaran? Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai hal ini, misalkan ya ada santri yang berpacaran. Nah, apakah, apa tadi saya lihat lagi ya pertanyaannya. Sedangkan pacaran haram. Maaf jika pertanyaan kurang. Nah, yang namanya pacaran tentu tidak dibenarkan dalam pandangan kita ya, dalam pandangan agama, namanya pacaran. Kalau ada santri yang pacaran, nah setiap orang pasti mempunyai kekurangan dan kelebihan. Nah, yang namanya kesalahan atau kekurangan tidak tentu bisa kita benarkan. Yang pasti ya salah, seperti yang namanya pacaran. Tapi apakah lantas menghilangkan jiwa kesantriannya? Selama dia yang mempunyai dua hal tadi, itu tetap bisa disebut sebagai seorang santri. Akan tetapi ya minusnya misalkan pacaran. Nah, yang namanya pacaran tentu tidak dibenarkan. Makanya kalau lebih baik dipercepat saja gitu kan. Tanggapannya yaitu ya santri itu ya kekurangannya di situ sih. Itu berarti ada sedikit gangguan ya, kekurangannya di moral itu. Yang namanya moralitas akhlak itu kan juga dalam segi hal pengamalan. Kalau yang berpacaran berarti dia tidak mengamalkan apa yang dia pelajari di pondok pesantren. Berarti ada kekurangan di dua komponen yang tadi. Nah, bukan berarti menghilangkan kesantriannya, tetapi ada sedikit kekurangan. Nah, yang kekurangan inilah seharusnya harus diperbaiki. Diperbaikinya bagaimana? Yang pertama adalah
kita harus bisa menjaga jarak hubungan, seperti putuskan saja dulu. Nanti kalau sudah ada kepastian, lalu dihalalkan saja. Yang kedua yaitu tidak harus gentleman ya, harus memperdalam, menyibukkan ilmu agama sehingga tidak sempat memikirkan hal-hal yang seperti ini. Sebenarnya kalau masalah pacaran ini manusiawi, karena setiap orang mempunyai rasa suka dan tidak mempunyai rasa suka atau mengagumi seseorang. Yang jadi permasalahan adalah bagaimana mempraktekkan rasa sukanya itu. Kalau sebatas suka dipendam dalam hati, kemudian tidak melakukan hal-hal yang di luar batasan agama, maka tidak apa-apa. Cuman kalau yang namanya pacaran, suka sama suka, kemudian entah ketemuan, jalan-jalan, inilah yang salah. Sebenarnya kalau jatuh cinta di kalangan kaum santri itu tidak apa, manusiawi sekali. Cuman yang menjadi permasalahan ketika berbuat yang demikian di luar batasan-batasan Islam. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Kak atas jawabannya. Jadi kalau misalnya pacaran sama pacaran ya, kalau misalnya suka sama suka, cepat kawin aja. Baik. Nah, karena kita melihat waktu mungkin mepet, jadi kita cuma tinggal satu pertanyaan aja lagi ya. Oke. Jadi tunggu sebentar, kita bacakan pertanyaannya. Oke, jadi pertanyaannya itu dari Yudi Winarto, dari UIN Antasari, dari Pasca UIN Antasari Banjarmasin. Pertanyaannya adalah terkait era sekarang, dan mana santri tidak empiris dalam menerima sebuah tren sehingga merusak moral mereka. Jadi bagaimana menurut narasumber? Disilahkan Kak. Bentar saya lihat dulu pertanyaannya ya. Moderator, tolong mungkin bisa diulang pertanyaannya. Yang mana ya? Oke, jadi pertanyaannya itu Kak dari Yudi Winarto dari Pasca UIN Antasari Banjarmasin. Nah, pertanyaannya itu adalah saya ingin bertanya terkait era dan mana santri tidak empiris dalam menerima sebuah tren sehingga merusak moral mereka. Jadi bagaimana menurut Kakak? Nah, iya. Sebagaimana telah tadi ada sedikit saya paparkan ya di materi awal tadi, di tengah revolusi gelombang keempat atau era sekarang ini ya, santri itu dituntut harus kreatif, inovatif, dan adaptif terhadap nilai-nilai baru yang baik. Sekaligus teguh menjaga tradisi dan nilai-nilai lama yang baik. Ketika menghadapi problem zaman-zaman modern itu ya, santri juga harus bisa beradaptasi, harus bisa mengambil peran di sana. Cuman jangan sampai melupakan nilai-nilai lama seperti ajaran-ajaran para kiai pada yang turun-temurun diajarkan kepada santri. Nah, makanya santri itu harus dituntut kreatif, inovatif, dan adaptif ya. Jadi harus bisa mengambil peran di setiap tantangan zaman. Jangan sampai terpengaruh dengan yang namanya perubahan zaman di zaman-zaman modern. Misalkan orang yang baru keluar pondok ya, misalkan di pondok terbatas yang namanya telepon seluler dan sebagainya. Ketika keluar dia harus bisa membentengi dirinya atau sudah harus bisa menyiapkan sebelum menemui dunia-dunia luar seperti itu. Demikian, mungkin ada yang kurang jelas. Jadi bagaimana penanya? Sepertinya sudah jelas ya. Mungkin ya ada apa Kak? Ini ada lagi satu pertanyaan saya lihat lumayan bagus. Pertanyaannya, santri ketika mondok itu lebih utama menimba ilmu atau berkhidmat kepada sang kiai? Ya, baik. Mungkin saya jawab ya yang satu ini. Ya Kak, silahkan.
silakan. Nah, pertanyaannya, santri itu lebih baik mana? Menuntut ilmu atau berkhidmat? Nah, jawabannya itu adalah pertama, yang jelas kan al-adabu fauqal ilmi, yang adab di atas ilmu. Yang namanya di atas ilmu, yang belum tentu kita harus, yang namanya kita untuk mengetahui adab itu ya harus belajar dengan ilmu dulu. Setelah kita belajar dengan ilmu, baru kita akan tahu yang namanya adab, sehingga kita bisa berkhidmat kepada kiai. Jadi kalau mana yang didahulukan, yaitu dahulukanlah belajar. Cuman sekedar kita tahu bagaimana adab-adab kita terhadap kiai, terhadap guru. Setelah tahu, harus dibarengkan yang namanya menuntut ilmu dan berkhidmat kepada kiai. Karena ilmu tanpa berkhidmat, maka akan kurang keberkahannya. Nah, seperti imam-imam kita yang dulu, para ulama-ulama dulu lebih banyak menghabiskan waktunya berkhidmat kepada ulama. Nah, kemudian baru belajar ilmu. Nah, sehingga dengan waktu yang sedikit keberkahan itu akan muncul daripada dengan berkah berkhidmat kepada kiai. Nah, ada sebuah ungkapan dalam bahasa Arab yaitu khidmat, 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 summa takti hikmah. Berkhidmatlah, 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 maka kelak akan datang yang namanya hikmah. Jadi harus dibarengkan dulu. Cuman kalau harus dipaksa ditanya juga mana yang didahulukan, dulu kan belajar dulu, belajar bagaimana berakhlak, bagaimana berkhidmat yang benar. Setelah tahu, barengkan belajar dengan berkhidmat. Nah, kalau sudah tahu ini, mana yang lebih diutamakan lagi? Dulukan yang berkhidmat kepada kiai. Demikian. Oke, moderator. Mungkin bagi kawan-kawan yang pengen bertanya namun belum sempat dijawab, mungkin bisa ditanyakan di media sosial atau di Instagram. Insya Allah kalau ada waktu, saya jawab. Baik, kita juga melihat waktu sepertinya mepet dan juga ternyata masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Nanti mungkin bisa kita tanyakan di WA, jadi kita lanjut di WA saja. Nah, baik, ucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah menyampaikan materi hari ini, yang telah memberikan wawasan dan juga yang bermanfaat untuk kami. Ya, sama-sama. Jadi Ulun, jadi saya mewakili panitia dan juga ketua mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan seminar kali ini, dan tentunya juga kepada narasumber yaitu Kak Abdan Adila. Nah, selebihnya apabila ada kekurangan, oh ya, Ulun ingin berpantun. Ikan hidup tomat. Apabila Ana ada punya kesalahan, Ana minta maaf. Baik, cukup dari saya. Sekian, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. silakan MC. Silahkan MC, dipersilahkan. Demikian penyampaian materi dari beliau. Semoga kita bisa mengambil ibrah dan juga mengaplikasikan dalam keseharian kita, menjadikan kita pribadi yang lebih baik dalam kehidupan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebagai penutup sekaligus penyempurna rangkaian acara, marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keberkahan seminar kita lewat doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Malidi. Kepada beliau kami persilahkan. Tafadhal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Amin.
Amin. Amin. Ngobrol minkum. Ini. Terima kasih sedalam-dalamnya kami haturkan kepada narasumber, moderator, dan para peserta yang telah mengikuti seminar kita pada hari ini. Semoga apa yang telah kita simak dan dicermati dari materi tadi dapat bermanfaat bagi diri kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saya mewakili panitia yang bertugas undur diri serta menyampaikan permohonan maaf atas salah kata dan perbuatan dalam seminar ini. Kemudian memasuki acara yang terakhir, yaitu sesi dokumentasi. Diharapkan semua peserta dapat mengaktifkan mode videonya. Terima kasih. Demikian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sekalian, saya ambil alih dulu sebentar ya. Mohon semua peserta untuk mengaktifkan videonya agar bisa kita screenshot supaya jadi dokumentasi kita hari ini, oke? Oke, Kak, oke. Siap. Oke. 1, 2, 3. Oke. Siap. Oke teman-teman, alhamdulillah sudah selesai. Kalau begitu, saya mewakili panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber, kepada moderator, MC, dan sekalian peserta seminar. Sekali lagi kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di seminar-seminar berikutnya. Dua orang.